Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi akad salam. Anggota-anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, yang kedua itu ada Iftitah Nurul Fauzia dengan NIM 751, yang ketiga ada Dula Asmawati dengan NIM 763, dan yang terakhir ada Lina Safira Arfiana dengan NIM 764. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengukuran dan pengakuan perlakuan akuntansi akad salam. Nah, dalam PSAK nomor 103 dikatakan bahwa salam adalah akad jual beli muslam fih atau barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilahi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nah, transaksi salam terjadi karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual atau produsen menyediakan barangnya. Nah, transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Nah, dalam transaksi salam ini dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan produsen memproduksi barang yang diinginkannya melalui pesanan lebih dahulu. Nah, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus dan pembeli membutuhkan kepastian dari pihak penjual. Nah, transaksi salam berakhir pada saat penjual menyerahkan barangnya. Nah, karakteristik dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad. Jika ada ketidaksesuaian karakteristik barang yang dikirimkan ke pembeli, maka menjadi tanggung jawab penjual. Nah, ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Alat pembayaran dapat berupa kas, barang, atau manfaat. Nah, pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Nah, jaminan dapat diminta untuk menghindari risiko yang merugikan. Pada situasi di mana pihak penjual tidak dapat menyediakan sendiri barang pesanan dari pembeli, maka dilakukan salam paralel, yaitu entitas yang bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan transaksi salam juga. Nah, ada kemungkinan kontrak salam dibatalkan oleh pembeli jika barang yang dipesan tidak tersedia pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, dan barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iftitah Nurul Fauzia, NIM 751. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi akad salam, yaitu di poin kedua, penyajian. Nah, dalam penyajian itu pada akhir periode laporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam yang dapat diukur dengan nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Dan apabila nilai bersih itu dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya itu dapat diakui sebagai kerugian. Nah, contoh-contohnya seperti yang pertama ada pembelian menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Yang kedua, piutang yang harus dilunasi oleh penjual tidak dapat memenuhi kewajiban dalam transaksi salam yang disajikan secara terpisah dari piutang salam. Yang ketiga, penjualan menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai hutang salam. Slide selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan, baik pembeli maupun penjual dalam transaksi salam mengungkapkan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama ada biaya modal usaha salam, baik biaya sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain. Yang kedua dari jenis dan kuantitas barang pesanan. Yang ketiga ada pengungkapan lain yang sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dula Asmawati dengan NIM 2018-310763. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah contoh akad salam. Kewajiban salam berakhir pada saat penyerahan barang salam oleh penjual atau LKS kepada pembeli atau nasabah. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel dalam pengadaan barang, maka selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir atau nasabah dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan pesanan oleh penjual kepada pembeli akhir. Nah, berikut ini adalah contoh kasus salam. Kasus yang pertama yaitu contoh akuntansi salam di mana LKS sebagai penjual. Pada tanggal 1 April 2015, Bank Berkah Syariah menerima pembayaran modal saham sebesar
juta dari Bulog atas pemesanan beras jenis beras putih Pandan Wangi sebanyak 5 ton. Nah, penyerahan barang akan dilakukan 2 bulan kemudian. Jurnal transaksinya yaitu pada tanggal 1 April 2015, kas pada utang sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2015, yaitu pada saat barang salam telah selesai pengerjaannya atau telah jadi dengan harga perolehan sebesar 80 juta rupiah, maka jurnal transaksinya yaitu pada tanggal 1 Juli 2015, yaitu persediaan salam pada kas sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2015, berdasarkan kesepakatan Bank Berkas Syariah menyerahkan barang salam yang telah dipesan oleh Tuan Ahmad. Nah, jurnal transaksinya pada tanggal 1 Juni 2015 yaitu hutang salam 100 juta rupiah, kemudian kreditnya yaitu persediaan barang salam sebesar 80 juta rupiah, dan pendapatan margin salam sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Contoh 2 yaitu dalam akuntansi salam di mana lembaga keuangan syariah sebagai pembeli. Jadi pada tanggal 2 April 2015, Bank Berkas Syariah menyerahkan modal salam sebesar 80 juta kepada KUD Petani Mandiri untuk pemesanan beras jenis beras putih Pandan Wangi sebanyak 5 ton. Penyerahan barang akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015. Jadi jurnalnya debitnya yaitu piutang salam sebesar 80 juta dan kreditnya yaitu kas sebesar 80 juta. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat dan kelemahan akad salam. Yang pertama, manfaat dari akad salam yaitu orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka. Bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaan sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Yang selanjutnya yaitu manfaat kedua dari akad salam bagi pembeli, adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara itu, manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan dari akad salam. Kelemahan dari akad salam yaitu akan dimanfaatkan oleh orang yang sangat membutuhkan untuk menekan harga pada penjual. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.